Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Alina dan juga Ilham akan mulai bergerak untuk membantu Syifa dan juga Dafri ya kawan-kawan untuk menyelidiki tentang firasat Syifa. Ya, tujuan dari Alina dan juga Ilham sebenarnya untuk membantu menyadarkan Syifa dan menerima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Namun, apakah nantinya yang akan terjadi terhadap Syifa, Dafri, Alina dan juga Ilham? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Bunda Vero telah datang ke apartemen Alina ya kawan-kawan, dimana saat itu Bunda Vero meminta bantuan kepada Alina untuk membantu Syifa menerima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Bunda Vero terlihat sangat bersedih ya kawan-kawan ketika menceritakan tentang Syifa kepada Alina, karena Bunda Vero juga tidak percaya dengan feeling dari Syifa. Alina juga merasa sangat kasihan ya kawan-kawan. Alina berniat membantu Syifa karena memang selama ini Syifa telah banyak membantu Alina saat ayah sedang menangis, dan bahkan saat ayah haus hanya Syifa yang bisa menenangkan ayah dan memberikan ASI kepada ayah. Oleh karena hal itu, Alina pun tidak akan keberatan jika Alina harus membantu Syifa. Sementara semua orang tidak percaya dengan Syifa dan menganggap Syifa mengalami gangguan mental, Pak Rahmat sebagai ayah kandung Syifa justru sangat mempercayai apapun perkataan Syifa. Oleh karena hal itu, Pak Rahmat pun mengutus seorang pengacara untuk datang ke rumah sakit dan meminta daftar nama orang-orang yang melahirkan di hari yang sama dengan Syifa, serta meminta kopian rekaman CCTV. Namun nyatanya pengacara tersebut tidak berhasil untuk menjalankan misinya ya kawan-kawan. Ya, Pak Rahmat pun menjadi bingung apa yang harus mereka lakukan, hingga pada akhirnya pengacara tersebut menyuruh Pak Rahmat untuk membongkar makam Ica dan melakukan tes DNA dengan Syifa dan juga Dafri agar semuanya bisa lebih jelas. Meski awalnya Pak Rahmat menolak karena Pak Rahmat merasa bahwa kuburan anak yang tidak berdosa mengapa harus dibongkar dan diperlakukan seperti itu. Namun ketika pengacara mengatakan bahwa anak yang meninggal sejak bayi pasti sudah langsung masuk surga sehingga kita tidak akan mengganggunya. Ya, Pak Rahmat pun akhirnya setuju dengan hal itu. Namun Pak Rahmat harus meminta izin kepada Dafri, kepada Syifa dan juga seluruh keluarga besarnya ya kawan-kawan. Ya, akhirnya Pak Rahmat pun mengambil langkah ini karena memang Pak Rahmat ingin membantu Syifa. Jika memang Ica masih hidup, maka semuanya akan bahagia, dan jika memang Ica ternyata telah meninggal dunia, maka mungkin ini adalah cara terbaik Pak Rahmat untuk membuktikan kepada Syifa daripada hanya sekedar mengatakan kepada Syifa untuk menerima takdir. Pak Rahmat lebih baik bertindak dan meyakinkan Syifa dengan fakta-fakta yang ada. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain,
Alina dan juga Ilham akhirnya datang ke rumah Dafri. Ya, di sana Alina dan juga Ilham pun bertemu dengan Bu Indri. Mereka berdua akhirnya mengobrol-ngobrol dengan Bu Indri ya kawan-kawan, di mana Alina turut prihatin atas apa yang telah terjadi kepada Syifa. Bu Indri pun mengatakan bahwa Syifa sangat yakin bahwa anaknya masih hidup dan keyakinan Syifa itu sangatlah kuat. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membantah keyakinan Syifa karena Syifa didukung penuh oleh Dafri dan juga Pak Rahmat. Mendengar semua itu, Alina pun menjadi semakin kasihan ya kawan-kawan, karena Alina merasa bahwa Syifa terlalu berlebihan dalam menyikapi hal ini. Syifa tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa anaknya telah tiada. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana Ilham yang sudah mengetahui rencana pembongkaran makam dari Pak Rahmat. Ilham akhirnya menelpon Dafri dan menyampaikan tentang hal ini, bahwa Pak Rahmat akan membongkar makam Ica untuk melakukan tes DNA. Dafri pun terlihat sangat terkejut ya kawan-kawan ketika mendengar semua itu. Bahkan Dafri sampai beristighfar ya kawan-kawan ketika Ilham mengatakan bahwa Dafri harus membongkar makam Ica. Namun sepertinya tidak ada pilihan lain ya kawan-kawan untuk meyakinkan bahwa Ica masih hidup. Dafri dan juga Syifa harus melakukan hal ini, meski hal ini akan menuai banyak sekali kontra dari keluarga besar mereka. Namun apapun itu, keputusan ada di tangan Dafri dan juga Syifa selaku orang tua dari anak yang dikubur tersebut ya kawan-kawan. Ya, Dafri akhirnya memutuskan untuk membongkar makam Ica dan melakukan tes DNA karena Dafri tidak mau hanya menduga-duga saja. Dafri juga ingin membuktikan kepada semua orang bahwa yang meninggal itu bukanlah anaknya, karena Dafri percaya 100% dengan feeling dan juga firasat Syifa. Ya, hal ini tentunya akan membuat semua orang pun menjadi tercengang ketika mereka semua mengetahui hasil dari tes DNA, di mana dari surat hasil tes DNA tersebut menyatakan bahwa tidak ada 1% pun DNA bayi yang dikubur sama atau match dengan DNA Syifa ataupun Dafri. Dengan terbuktinya Syifa dan juga Dafri bukanlah ibu dan juga ayah kandung dari bayi yang telah mereka kubur, maka semua orang pun akhirnya menyadari bahwa feeling Syifa itu benar-benar sangat kuat. Dan semua orang meminta maaf kepada Syifa yang pernah meragukan Syifa dan menganggap Syifa mengalami gangguan mental ya kawan-kawan. Wah, pastinya makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwid Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.15 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.